Oke. Oke, yang untuk modul 1 kita masuk ke kegiatan belajar pertamanya, yaitu mengenai konsep dasar manajemen. Teman-teman, saya percaya dan sudah yakin sudah baca bukunya karena teman-teman sudah mulai ngerangkum buku kan, yang bab 1 dan bab 2. Maaf, modul 1 dan modul 2. Jadi, saya yakin kalau misalnya teman-teman nanti saya tanya-tanya, bisa jawab lah gitu ya. Oke. Sorry. Kita masuk ke konsep dasar manajemen dulu. Kalau teman-teman sudah baca buku dan sudah ngerangkum, udah ngerjain tugas, saya mau nanya sama teman-teman, pengertian organisasi itu apa? Atau menurut pendapat teman-teman deh dulu. Menurut pendapat teman-teman, organisasi itu apa? Silahkan diketik jawabannya. Diketik, silahkan diketik. Pengertian organisasi dulu kita. Kelompok, oke, Mbak Nia. Sekelompok untuk bekerjasama dengan mencapai tujuan tertentu, sekelompok orang dengan Mbak Sri, Mbak Surhani. Oke. Ada lagi? Lagi ada yang masih mau ngetik? Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerjasama dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Oke. Ya. Oke. Oke. Mbak Kopi, ya, sekelompok orang yang berorganisasi. Oke. Jadi teman-teman pada umumnya sudah baca buku, sudah punya konsep mengenai apa itu organisasi. Nah, kita lihat ya. Jadi pengertian organisasi itu adalah sekelompok orang yang bekerja sama dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi intinya di sini ada key point, kata-kata kunci yang harus teman-teman lihat di sini dari pengertian organisasi. Yang pertama itu adalah sekelompok orang. Sekelompok orang means artinya itu lebih 2 orang atau lebih. Kemudian bekerja sama dan berkoordinasi kan. Mereka yang 2 orang ini atau lebih, mereka melakukan kerjasama dan berkoordinasi untuk apa? Untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, dalam organisasi itu udah pasti ada orangnya, kemudian mereka harus bekerja sama, harus berkoordinasi, kemudian organisasi ini juga harus mempunyai tujuan. Nah, baru kelompok itu menjadi sebuah organisasi kalau dia udah punya tujuan. Begitu. Mereka tuh sama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sekarang saya mau minta tolong sama teman-teman. Silakan teman-teman tulis contoh organisasi di sekitar teman-teman. Satu aja. Kepengurusan kemas di kampung. Oke, boleh. Mbak Sri Anda ini. Kemudian yang lain? Mbak Suharni, Karang Taruna, Paguyuban Kerja Sama Tani, ya Mbak Sugian. IPIT, Ikatan Pekerja Indonesia, Serikat Petani, contoh perayaan. Contohnya perayaan Agustus. Mbak Santi maksudnya contoh perayaan Agustusan, maksudnya panitianya atau perayaannya? Pembentukan pengurusan kegiatan sekolah, Unit Taichung, organisasi kooperasi sekolah, oke. Mbak Santi kalimatnya masih belum Mbak Santi bangun ya. Contoh apa ya? Maksudnya saya paham, cuman penggunaan katanya tidak tepat dan itu bisa membuat jawaban Mbak Santi salah. Kalau misalnya
maksud Mbak Santi itu adalah panitia perayaan kemerdekaan 17 Agustus, itu benar. Tapi kalau tanpa panitianya, cuma sekedar perayaannya doang, itu bukan organisasi. Organisasi sepak bola, oke. ODOJ, oke. OSIS, organisasi koperasi desa, oke. Oke, terima kasih untuk jawaban teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman sudah paham gitu kan, sudah tahu kan di sekitar teman-teman itu organisasi banyak, teman-teman sudah bisa membedakan oh ini organisasi, oh ini bukan organisasi, bisa terlihat dari mereka itu punya tujuan atau enggak gitu kan. Mereka tuh bekerja sama dalam koordinasi untuk mencapai tujuan yang jelas enggak kayak gitu kan. Nah, itulah organisasi. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita lihat lagi manfaat dari organisasi itu. Organisasi itu dibentuk tentu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, untuk mencapai tujuan tertentu itu tentu ada juga manfaatnya bagi yang ikut organisasi. Yang pertama itu organisasi itu manfaat organisasi ya. Yang pertama adalah organisasi melayani masyarakat. Jadi dengan adanya organisasi ini dapat membantu atau melayani masyarakat. Contohnya PPI Taiwan. PPI Taiwan itu kan mereka juga punya program seperti program ini deh, UT ini. UT ini kan juga membantu masyarakat masyarakat Indonesia yang ada di Taiwan yang ingin melanjutkan pendidikan. Nah, mereka membantu masyarakat Indonesia yang ada di sini untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian organisasi itu gunanya untuk mencapai tujuan. Nah, dengan adanya organisasi ini, orang-orang yang ada di organisasi itu bisa mendapatkan tujuan dengan cara yang lebih efektif, dengan cara yang lebih efisien. Kenapa? Coba teman-teman bayangkan, kalau misalnya teman-teman contohnya seperti organisasi petani lah gitu kan, organisasi perkumpulan petani. Kalau misalnya tanpa organisasi perkumpulan petani itu, misalnya petani itu punya masalah tentang mereka tidak bisa ada permasalahan di sawah-sawah mereka atau perkebunan mereka gitu kan. Ternyata mereka ada yang salah teknisnya. Kalau mereka cuma ngomongnya satu-satu perorangan, tentu agak susah didengar oleh pemerintah. Tapi coba kalau misalnya dari organisasinya, itu akan lebih didengar dan lebih gampang untuk diorganisir oleh si pemerintah untuk melakukan tindakan lanjutannya seperti melakukan penyuluhan kepada petani atau memberikan bantuan kepada para petani. Nah, seperti itu. Kemudian organisasi ini juga memberi karir. Nah, untuk organisasi yang memberi karir ini biasanya organisasi yang sudah mapan. Jadi, organisasi yang sudah mapan ini biasanya bisa melayani kebutuhan anggotanya. Jadi, dengan organisasi yang mapan dan sudah matang ini, dia bisa memberikan gaji sama sama anggotanya yang menjalankan fungsi organisasi ini. Kemudian organisasi itu juga dapat memelihara ilmu. Contohnya seperti apa? Organisasi yang dapat memelihara ilmu seperti universitas. Itu juga organisasi kan? Kemudian museum. Kemudian perusahaan. Perusahaan juga bisa dikatakan memelihara ilmu. Kemudian organisasi-organisasi lainnya. Nah, seperti itu. Itu manfaat-manfaat dari organisasi. Kemudian kita lanjut ke manajemen. Manajemen, teman-teman bisa
ada beberapa pengertian mengenai manajemen. Mungkin teman-teman kalau sudah baca, silakan diketik pengertian manajemen yang teman-teman baca. Silakan teman-teman. Atau menurut teman-teman manajemen itu apa pengertiannya? Silakan diketik pengertian manajemen. Pengertian manajemen silakan diketik. Ayo, pada belum baca buku atau nggak dengar saya ini? Halo, teman-teman. Oh, ada nih satu, Mbak Sri Handayani. Proses merencanakan, mengorsentasi, mengarahkan, mengendalikan kegiatan untuk kegiatan dan direncanakan. Ada lagi yang ini yang mau jawab Mbak Titin, suatu seni organisasi pengendalian ya, itu efektif dan efisien. Oke. Manajemen adalah proses merencanakan. Oke. Hubungan, iya. Oke. Beberapa teman-teman sudah baca bukunya. Oke, kita lihat ya. Itu silakan teman-teman sambil dengerin saya, sambil buka buku, sambil di ini ya, sambil ditanda-tandain ya bukunya biar gampang nanti untuk nge-review pelajarannya. Oke? Nah, kalau teman-teman lihat di halaman 1.6 itu ada beberapa pengertian manajemen. Ada beberapa pengertian manajemen. Nah, seperti yang dari Macy and Douglas, manajemen adalah suatu proses saat suatu kelompok bekerja sama mengarahkan orang lainnya untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian ada lagi pengertian dari SIK. Manajemen adalah koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian supaya mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada juga pengertian dari Kunz and O'Donnell. Manajemen adalah menciptakan lingkungan yang efektif agar orang bisa bekerja di organisasi formal. Nah, maaf, dari beberapa pengertian manajemen ini, teman-teman bisa dilihat ada beberapa kata kunci. Ini ada berapa nih? Ada sekitar 7 pengertian manajemen. Nah, ini ada beberapa kata kunci yang bisa teman-teman lihat. Yang pertama, maksud saya kata kuncian dari pengertian-pengertian manajemen ya. Yang pertama, proses yang merupakan kegiatan yang direncanakan. Yang kedua, kegiatan merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan yang sering disebut sebagai fungsi manajemen. Yang ketiga, koordinasi kegiatan. Yang keempat, tujuan organisasi yang ingin dicapai melalui aktivitas tersebut. Kemudian yang kelima, sumber daya organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keenam, mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Nah, ini adalah beberapa kata kuncinya. Teman-teman bisa lihat itu di halaman 1.7. Kemudian, dari definisi-definisi itu, dari kata kunci itu kita bisa merangkum definisi dari manajemen itu. Jadi, manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya organisasi. Nah, itu pengertian dari manajemen. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Pengertian efektif dan efisien ini apa? Ini kan ada beberapa kata kunci yang penting ya dari arti manajemen ini: merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan, kemudian secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya organisasi. Nah, yang efektif itu pengertiannya apa?
mengerjakan sesuatu yang benar. Kalau efisien, Mbak Sri Handayani, iya benar. Mbak, yang teman-teman yang lain, kalau yang efisien itu artinya apa? Mm-mm. Mm-mm. Kalau efisien, kalau misalnya efektif, itu mengerjakan sesuatu dengan benar. Kalau efisien, loh, kok sini kata-katanya sama-sama mengerjakan sesuatu dengan benar ya? Hmm, Oke, sebenarnya, oke, saya artikan ya. Mungkin di buku agak eh, ketika mentranslate-nya ke Indonesia. Kalau misalnya efisien, efisien itu doing things right, melakukan sesuatu itu dengan benar. Nah, kalau yang efektif itu doing the right things, melakukan uh, doing things right, melakukan dengan cara yang benar. Maaf, doing things right, melakukan dengan cara yang benar. Kalau yang efektif, doing the right things, melakukan yang benar. Seperti itu. Ya, sesuatu yang benar. Yuk, mengerjakan sesuatu efisien menggunakan sumber daya yang benar. Ya, oke. Efektif mengerjakan sesuatu yang benar. Efisien kemampuan menggunakan sumber daya dengan benar. Yep. Oke. Jadi, teman-teman, saya kayaknya ada ini. Oke. Kita lihat di halaman 1.2 ya. Kalau teman-teman sudah mulai paham mengenai pengertian efektif dan efisien, di sini ada kombinasi mengenai antara efektif dan efisien. Apabila melakukan sesuatu yang tidak efisien dan tidak efektif, maka tidak mencapai tujuan untuk dan menghamburkan sumber daya. Kalau misalnya tidak efisien tapi dia efektif, itu dapat mencapai tujuan, akan tetapi sumber dayanya tidak tidak apa ya, tidak menghamburkan sumber daya. Jadi sumber dayanya itu tidak boros jadinya dengan sumber daya. Kemudian kalau misalnya melakukan sesuatu dengan efisien dan tidak efektif, itu tujuan itu tidak tercapai dan juga tidak menghamburkan sumber daya. Dari sumber dayanya dia hemat, tapi dia juga nggak mencapai tujuan gitu. Iya, pas sasaran. Nah, kalau misalnya melakukan sesuatu dengan efektif dan efisien, maka baru tujuannya bisa tercapai, sumber daya yang digunakan pun juga tepat gitu dan nggak berlebihan. Jadi dalam manajemen, melakukan sesuatu dengan efektif dan efisien itu harus dilakukan supaya manajemen yang baik itu dapat terlaksana seperti itu. Nah, saya kasih contoh kasus.
Teman-teman jawab ya. Si A itu ngumpulin tugas dari tugas 1 sampai tugas 10 itu di akhir semester. Sedangkan teman-temannya si A ini mengumpulkan tugas setiap minggu. Yang saya tanya, si A mengerjakan tugasnya dengan A. Efektif, B. Efisien, C. Efektif dan efisien, D. Semuanya salah. Efektif. Ya, yang lain? Mbak Puspita efektif. Kemudian yang lain? D. Semuanya salah. D. Semuanya salah. Efektif. Efektif. D. Semuanya salah. Semuanya salah. Efektif. C. Efektif dan efisien. Oke, saya kasih hints-nya buat teman-teman. Hints buat hints apa ya? Saya kasih bantuan, saya kasih tips. Menurut teman-teman, si A ini dia kan ngumpulin tugas nih. Dengan mengumpulkan tugas di akhir semester, dia mencapai tujuannya kan? Telah mengumpulkan tugasnya, tapi dia tidak melakukannya dia melakukannya secara ibarat kata SKS, kejar dalam waktu semalam gitu kan, sistem kejar semalam. Nah, menurut teman-teman itu tuh yang tepatnya di sini apa? Efektifkah, efisienkah, efektif dan efisien, dan atau semuanya salah? Hemat waktu. Yakin, Mas, hemat waktu. Belum tentu loh hemat waktu. Ngerjain tugas 1 sampai 10 dalam jangka waktu 1 malam memang bisa. Kemudian efektif, tidak efisien. Oke. Ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, teman-teman kayaknya masih agak rancu antara efektif dan efisien. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman lihat ya, si A ini dia efektif ngerjainnya. Dia secara tujuan dia tercapai. Dia menyelesaikan semua tugasnya. Akan tetapi cara ngerjainnya dia salah. Dia ngerjainnya 1 sampai 10. Kecapean dong. Nggak apa? Dia mengerjakannya itu nggak beban kerjanya itu jadi nggak tepat gitu. Jadi ini contoh yang dia efektif tapi tidak efisien. Coba kalau misalnya dia kerjakan tiap minggu, mungkin paling cuman setengah jam selesai, setengah jam selesai, setengah jam selesai. Coba setengah jam kali 10. Banyak kan? Bisa berapa jam dia ngerjakannya. Tapi kalau misalnya cuma setengah jam kan nggak terlalu berasa kan kalau tiap minggu. Oke. Jadi yang tepatnya dia mengerjakan dengan efektif tapi tidak efisien. Jadi efektif itu berhubungan dengan tujuan. Kalau efisien itu berhubungan dengan sumber dayanya. Dia menggunakan sumber dayanya ini dengan baik atau tidak. Teman-teman coba catat deh, biar paham. Efektif itu berhubungan dengan tujuan. Dia mencapai tujuannya atau enggak. Kalau efisien itu berhubungan dengan sumber daya yang digunakannya untuk mencapai tujuan. Dia menggunakan sumber dayanya dengan baik atau tidak. Oke, udah dicatat?
kita lanjut. Sudah bisa membedakan efektif dan efisien kan ya? Saya kasih waktu 1 menit. Oke. 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 Kita lanjut ya. Kita lanjut ke proses manajemen. Nah, seperti yang telah teman-teman dengar tadi mengenai atau teman-teman sudah baca mengenai pengertian manajemen, dari pengertian itu teman-teman sudah bisa melihat kan proses manajemen itu apa-apa saja. Yang pertama, yang pertama itu perencanaan. Kemudian yang kedua itu ada pengorganisasian. Yang ketiga, pengarahan. Keempat, pengendalian. Nah, ini adalah proses manajemen. Teman-teman silakan dibuka bukunya, dilihat gambar 1.2 di halaman 1.11. Ya, di situ teman-teman bisa melihat proses manajemen untuk bekerja secara optimal. Jadi, untuk melakukan manajemen yang baik, yang bisa bekerja secara optimal, itu membutuhkan 4 poin ini. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Perencanaan itu apa aja yang harus dilakukan? Yang pertama, harus menetapkan tujuan dulu. Jadi tujuan si organisasi harus jelas dulu. Kemudian yang kedua, menentukan cara mencapai tujuan tersebut. Jadi tujuannya apa, terus cara untuk mencapai tujuan itu apa, itu harus di perencanaan. Kemudian baru dilanjutkan di pengorganisasian. Yang dilakukannya apa di tahap pengorganisasian? Mengorganisasi kegiatan dan orang. Jadi kegiatan dan orang itu diorganisir. Kemudian yang kedua menentukan apa yang harus dikerjakan. Nah, itu dari segi pengorganisasian. Kemudian lanjut lagi ke tahap yang ketiga, yaitu pengarahan. Pengarahan itu ngapain aja di situ? Yang pertama, membuat orang bekerja optimal. Jadi, orang harus bekerja secara optimal di sini. Kemudian yang apalagi memotivasi dan mengarahkan orang. Nah, di proses pengarahan ini yang dilakukan, membuat orang bekerja secara optimal, kemudian memotivasi dan mengarahkan orang. Kemudian di pengendalian, kita masuk ke proses keempat. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, memonitor. Yang kedua, memastikan tujuan telah tercapai atau belum. Nah, itu adalah proses manajemen untuk bekerja secara optimal. Di gambar 1.2 halaman 1.11. Oke. Kita lanjut ke jenis-jenis manajemen. Jadi, jenis-jenis manajemen itu bisa dibedakan berdasarkan hierarki dan fungsi. Hierarki itu bisa juga diartikan sebagai tingkatan. Nah, yang berdasarkan hierarki, yang pertama itu pembagiannya, manajemen puncak. Itu teman-teman bisa sekalian ikut bareng sama saya bacanya di halaman 1.16. Yang berdasarkan hierarki, itu ada manajemen puncak, ada manajemen menengah, dan manajemen tingkat bawah. Nah, ini pembagian manajemen berdasarkan hierarki atau tingkat. Manajemen puncak, menengah, dan bawah. Kemudian kita lihat lagi ke pembagian manajemen berdasarkan fungsi. Jadi, manajemen di sini di buku ini dibedakan secara fungsi, itu dibedakan menjadi 2. Pertama, manajemen umum, manajer umum dan manajer fungsional.